Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita saja bahwa mulai kemarin, hari ini sampai besok itu ada pertemuan awam OMI sedunia atau yang disebut dengan Oblate Lay Associations Congress. Ini adalah kongres awam OMI yang kedua. Dulu yang pertama tahun 2005 ketika Santo Eugenius de Mazenod diberi gelar Santo oleh Yohanes Paulus II. Rencananya memang sebetulnya kongres pertemuan internasional ini secara offline di Roma. Tetapi karena pandemi, maka secara online. Tetapi meskipun secara online, kita tetap merasakan sukacita yang luar biasa. OMI itu berkarya di 76 negara. Dibagi menjadi 5 regio. Eropa, Asia, Oseania, Afrika, Amerika, dan Amerika Selatan. Dan semalam, semua regio menampilkan wakil-wakil awam mereka dengan berbagai macam karyanya. Dari Amerika Selatan, mereka bercerita bagaimana mereka bekerja sama dengan para oblat, menjadi misionaris awam. Dari Indonesia, mereka baru dengar di Indonesia ada banyak kelompok awam OMI ternyata. Ada misionaris awam yang biasa pergi ke Kalimantan untuk pewartaan, untuk juga kunjungan, turne. Ada putri OMI yang biasa juga berkunjung ke paroki-paroki OMI di Kalimantan, juga di Flores pernah, membawakan bakti sosial pengobatan. Dan ada SASEM, sahabat seminari dari paroki-paroki OMI di seluruh Indonesia. Mereka baru tahu bahwa di Indonesia ada begitu banyak. Ada juga AMI di Indonesia ini. Dan AMI ini juga ada di Australia, ada di Kanada, ada di Amerika, ada di mana-mana. Dan senang sekali mendengarkan mereka berbagi cerita. Mereka berbagi pengalaman. Mereka menyadari bahwa dengan menjadi misionaris awam OMI, mereka merasa satu. Dari Filipina kemarin mengatakan bahwa mereka bangga sekali menyaksikan saudara-saudarinya dari seluruh dunia mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mencintai gereja. Karena memang spiritualitas OMI, spiritualitas de Mazenod salah satunya adalah mencintai Kristus sama dengan mencintai gerejanya. Karena Kristusnya sudah terangkat ke surga, yang ada adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus. Maka mencintai Kristus sama dengan mencintai gerejanya. Dan ada begitu banyak kegiatan yang menampakkan kesatuan, bahwa gereja itu satu. Dan melalui awam OMI internasional, kita sungguh-sungguh satu. Tidak usah jauh-jauh, misionaris awam dari paroki Kalideres, Santa Maria Immaculata, itu rutin pergi ke Kalimantan Barat untuk menjumpai saudara-saudarinya seiman di paroki OMI paling tidak. Dan mereka yang ada di sana, di paroki OMI yang dikunjungi, merasa bahwa ada saudara-saudarinya yang Katolik dari tempat lain memperhatikan mereka. Mereka tidak merasa sendirian. Mereka punya saudara di tempat yang jauh yang juga perhatian kepada mereka. Demikian juga para putri OMI seringkali berkunjung mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis, perhatian, pemeriksaan kesehatan. Itu juga dialami oleh saudara-saudari sesama umat Katolik di tempat lain sebagai bentuk perhatian, sehingga mereka merasa tidak sendirian, sekaligus merasa lebih satu. Dan itulah
kelebihan para misionaris awam OMI. Menurut saya di masa depan, para misionaris awam OMI ini akan lebih dominan daripada para misionaris dalam konteks tradisional sebelumnya. Mengapa? Karena jumlahnya makin banyak, resourcesnya makin bagus, dan sudah dimulai. Nanti pasti akan berkembang. Dan saudara-saudari terkasih, yang sungguh menggembirakan juga sebetulnya Anda yang setia mendengarkan renungan harian yang saya kirimkan atau yang saya posting di YouTube, Anda juga sebetulnya sudah mulai mencicipi spiritualitas Santo Eugenius de Mazenod. Ketika saya mengatakan bahwa memandang dunia dari sudut pandang Yesus yang tersalib dengan kerinduan untuk menyelamatkan, itu kata-kata Santo Eugenius. Atau ketika saya menyampaikan bahwa dalam pertumbuhan rohani itu ada 3 tahap. Pertama makin manusiawi, kemudian makin kristiani, dan kemudian makin ilahi atau makin suci. Itu juga strategi Santo Eugenius de Mazenod. Dan ketika saya menyampaikan bahwa kita semua ini adalah saksi-saksi Kristus, saksi-saksi kebenaran, itu adalah intisari dari para misionaris. Misionaris adalah utusan, saksi-saksi Kristus, saksi-saksi kebenaran. Jadi sebetulnya Anda yang setiap hari mendengarkan renungan dengan setia, pelan-pelan bertumbuh dalam spiritualitas Santo Eugenius de Mazenod. Tetapi jangan khawatir, Anda tidak harus menjadi OMI, karena spiritualitas pada dasarnya adalah justru masuk ke dalam dunia inklusif yang menembus batas-batas badaniah, jasmaniah, suku, dan juga institusi. Maka meskipun menghayati spiritualitas Santo Eugenius de Mazenod, tetap warga gereja yang sama, tetap sebagai warga bangsa yang sama, tetap sebagai warga manusia yang sama. Dan kita bertumbuh bersama. Satu hal yang menarik juga dari Kongres Awam OMI ini adalah bahwa kita sungguh-sungguh menjadi teman seperjalanan dalam peziarahan di dunia ini. Bukan orang yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi teman seperjalanan dalam ziarah pengharapan. Sehingga kita maju bersama, saling meneguhkan, saling mengingatkan. Tidak ada yang lebih suci atau kurang suci. Sama-sama dalam usaha mencapai kesucian. Makin manusiawi, makin kristiani, makin suci, makin ilahi. Dan kita bertumbuh bersama. Maka kalau Anda yang punya kesempatan, silahkan masuk ke dalam YouTube. Ada siaran langsung live, ada juga yang recorded, rekaman. Ketik saja, cari saja. Oblate Lay Associations Congress. Nanti akan ketemu juga Romo Peter di situ. Dan para anggota awam OMI Indonesia. Dan juga awam OMI dari seluruh dunia. Dan itu menggembirakan. Kita tidak sendiri. Bayangkan dari 76 negara berkumpul. Harapannya memang nanti kalau pandemi sudah hilang, kongres yang ketiga itu sungguh-sungguh offline di Roma. Seperti tahun 2005 ketika Santo Eugenius diberi gelar santo oleh Yohanes Paulus yang kedua. Tetapi kalau toh belum bisa bergabung dengan SASEM, membantu para frater OMI di Indonesia, atau menjadi anggota AMI, atau menjadi anggota MA, misionaris awam di paroki Kalideres, bisa berkunjung kepada saudara-saudarinya di paroki OMI di Kalimantan sana. Atau bisa menjadi anggota Putri Omi yang kemudian mempunyai jadwal rutin kunjungan untuk pengobatan gratis, berdoa bersama, pemeriksaan kesehatan. Sehingga kita sungguh-sungguh satu, gereja itu satu, tidak terpisah-pisah. Melalui OMI bisa juga. Atau ada yang seperti para misionaris awam Australia yang mempunyai profesi guru, mendaftarkan diri menjadi relawan, mengajar di sekolah-sekolah OMI di Hong Kong. Boleh. Ada guru-guru dari The Mazenod College
di Melbourne dan di Sydney, mereka 1 tahun, 2 tahun menjadi volunteer, menjadi guru pengajar di sekolah-sekolah OMI di Hong Kong. Anda juga bisa, mari bergabung. Kalau tidak, bisa juga menjadi misionaris OMI, awam OMI dengan berdoa. Mendoakan para misionaris OMI. Dengan tetap terus bertumbuh dalam hidup rohani. Dengan sungguh-sungguh menjadi saksi betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan memandang dunia ini dari sudut pandang Yesus yang disalibkan. Dengan kerinduan untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi. Sehingga kita bertumbuh dalam kasih. Kasih yang inklusif. Kasih yang makin luas. Karena kita bersumber pada Sang Kasih sendiri. Yaitu Tuhan Yesus, Sang Immanuel. Yang selalu menemani kita dengan cintanya yang tanpa batas, tanpa syarat. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.